hadir menginspirasi. Topik beragam dari S sampai Z. Webinar edukasi membuat kita siap menghadapi Perpustakaan Talk. Mari dengarkan setiap sesi penuh pengetahuan dari guru hingga ahli berbagi inspirasi. Perpustakaan Talk, jalan menuju visi. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya, sahabat-sahabat perpus kita yang ada di rumah. Senang sekali Kak Novi membersamai kalian lagi, membersamai sahabat perpus kita untuk melakukan webinar rutin yang diadakan oleh Perpus Kita Talk dengan tema yang akan kita angkat di pagi ini adalah bercerita melalui media visual. Wow, wow, wow ya. Oke, ini Mas Kak, Pak, apa nih? Om. Oh, kok Kak aja. Kak Ade ya. Ya, Nah, Kak. langsung aja sahabat perpus kita sambungin langsung bersama Kak Ade. Give applause teman-teman. Kayak Kak Seto ya. Oke, Mas Ade Oke. langsung aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu. Tak kenal maka ta'aruf. Waduh, saya kira tak tungtung Mas. Tak tungtung des. Perkenalkan, nama saya Ade Rizal. Saya certified photographer dari BNSP. Saya aktif di Fotografer Indonesia. Kemudian saat ini mencari rezeki sebagai visual consultant dan branding consultant. Itu dulu aja ya perkenalannya. Padahal dikulik-kulik lagi juga nggak apa-apa, Oh, Mas. jangan. Materi saya banyak. Oh. Saya dulu pernah jadi wartawan. Oke. 10 tahun di Kompas Group, terakhir di The Jakarta Post. Itu dulu sombongnya. Nanti dilanjut lagi. Nanti dilanjut lagi sombong-sombong yang lain. Oke, hari ini kita mau ngobrolin tentang bercerita dengan gambar, bercerita dengan visual. Nah, karena kan sekarang teknologi itu kan memudahkan kita untuk penciptaan visual ya. Setiap orang punya kamera, Mbak Novi punya kamera, teman-teman di sini semuanya punya kamera, minimal di handphonenya ada kamera. Nggak ada yang pakai 3310 kan. Apa tuh? Waduh, nggak ada ya. Nokia 3310 jadul banget. Jadi sekarang semua orang punya kamera, cuma belum tentu semua orang bisa mengoptimalkan kamera yang dia punya. Semua orang belum tentu bijak dalam memproduksi visualnya. Nah, kita mau sama-sama belajar nih. Itu kemudian kita boleh share screen nggak? Oke. Jadi, apa sih yang membedakan antara fotografer dan orang yang sekadar ngambil gambar, pengguna foto aja. Jadi pembedanya ada di previsualisasi namanya. Jadi previsualisasi itu istilahnya adalah fotografer punya bayangan dulu, atau kita sebagai pemotret itu punya bayangan visual di kepala. Jadi gambarnya sudah ada. Kemudian kamera itu cuma jadi alat aja. Kameranya cuma jadi alat untuk mewujudkan visual itu. Jadi visualnya bisa dipakai buat bercerita, bisa dipakai buat sarana pendidikan, bisa dipakai untuk visualisasi ketika nanti teman-teman mungkin ada yang guru ya pesertanya ya. Itu dipakai untuk visualisasi ketika mengajar. Jadi ketika kita memberi visualisasi untuk siswa, itu fotonya benar-benar berbicara. Jadi lebih membekas, lalu nyampe gitu lebih ya? nyampe komunikasinya, karena sebenarnya memotret itu kan kita berkomunikasi ya. Posisi kita kan sebagai komunikator, menyampaikan pesan kepada komunikan. Nah, medianya itu kan foto. Nah, bagaimana cara bikin foto biar nyampe nih ininya, pesannya. Oke, bisa di next. Nah, ini bagian sombongnya, next lagi. Oke, ini materi yang sudah kita bahas, next lagi. Oke, ini previsualisasi. Kita sebut aja dengan visual storyteller ya. Jadi teman-teman nanti ketika praktek itu sudah menjadi visual storyteller. Jadi kamera itu hanya alat untuk mewujudkan imaji yang ada dalam benak kita.
Kemudian posisi kita ketika memotret adalah asumsikan kita mewakili mata orang yang nonton, orang yang akan menonton foto kita. Jadi anggaplah orang yang akan menonton foto kita itu tidak tahu apa-apa dan kita mewakili mata mereka, mewakili mata audiens kita untuk melihat. Jadi kalau memang butuh gambar yang detail, kita juga harus mendekat dan mengambil fotonya secara detail. Karena media digitalnya sekarang kan cuma handphone, masa audiensnya disuruh ngezoom kan repot. Nah, kalau dari awal mindsetnya kita sudah nangkep bahwa kamera kita adalah perwakilan dari mata penonton, setidaknya ketika memotret kita akan berupaya untuk memberi penjelasan yang sejelas-jelasnya. Gitu. Oke, next. Oke, memotret itu akan lebih gampang kalau kita tahu apa yang mau kita foto. Ya, jadi bahasa Inggrisnya kalau kita nyampe ke lokasi nggak plonga-plongo. Jadi udah tahu objeknya gitu. Sudah tahu subjek yang kita foto, sudah tahu subjeknya itu akan menceritakan apa atau kita akan bercerita apa tentang subjek yang akan kita foto. Gitu. Kita nyebutnya subjek karena yang akan kita foto itulah yang akan bercerita, yang akan kita wakili ceritanya. Kira-kira begitu ya. Jadi sebelum memotret kita harus kenal lebih dulu subjek yang ingin kita foto. Bayangkan saya diminta motret wedding meskipun saya tidak motret wedding ya. Misal gitu. Saya disuruh motret wedding tapi saya tidak kenal sama pengantinnya. Terus yang saya foto tetangganya kan repot. Loh, dari depan sampai belakang kok nggak ada pengantinnya gitu. Ternyata saya belum kenal sama pengantinnya. Minimal tahulah siapa yang harus kita foto, keluarganya, kemudian saudaranya. Oh ya, ini bukan siapa-siapa, nggak usah difoto. Meskipun konteksnya adalah fotonya adalah digital, jadi bisa kita hapus. Tapi kan aneh juga ya Kalau enggak. kalau nggak tahu. Kemudian saya yakin teman-teman di sini akan lebih bagus difoto oleh orang yang dia kenal karena tidak sungkan, Iya. karena bisa Lebih ekspresif ya gitu ya. betul lebih ekspresif, lebih keluar Iya. jati dirinya. Jadi foto yang dihasilkan juga lebih jujur. Makanya ketika memotret di tempat atau dengan subjek yang belum kita kenal, sebisa mungkin kita kenalan. Kalau di pasar minimal monggo-monggo. Ya, monggo Ibu, Permisi. permisi Bu, saya izin foto ya Bu ya, gitu. Mungkin di 1-2 frame nanti dia kaku. Dia nanya ini dipakai buat apa Mas? Buat ya ini cover bungkus ini ya gitu. Bungkus tempe ya gitu. Kayak bikin ini, Kak Ade. Storyboard ya. Ya, itu bisa jadi kita bikin istilahnya perencanaan pemotretan. Storyboard itu boleh. Jadi sebelum motret itu kita sama seperti halnya kita bercerita, kita mengumpulkan data primer dan sekunder lah. Kalau mau bahasa seriusnya ya. Kita googling dulu. Kita cari pasar gede. Oh, pasar gede yang terkenal ini. Kemudian ketika kita sampai di sana, kita menemukan hal yang belum pernah ada atau belum pernah kita temukan di Google. Wah, ini unik. Itu sesuatu yang baru. Kita tahu itu sesuatu yang baru kalau kita sudah tahu yang lama. Nah, kira-kira fungsinya itu. Minimal kita tahu, kita bisa mengulang cerita itu dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi kita bisa bikin list lah. Iya, Jadi lebih ini juga efisiensi waktu gitu kan ya. betul. Ketika memotret lebih efektif dan efisien. Next, ini ada quote. Ada quote dari fotografer Robert Capa namanya, "If your picture are good enough, you're not close enough." Jadi kalau foto kita itu nggak bagus-bagus amat, jangan-jangan kita yang kurang deket. Jadi ibaratkan kita motret, saya difoto dari kejauhan. Ini siapa gitu? Akan berbeda ceritanya jika kita mendekat, kemudian ngobrol, oh namanya Ade Rizal, orangnya begini, kemudian difoto. Pasti fotonya akan lebih berbicara. Gitu, oke. Next lagi. Ini ada pertanyaan? Bu? Langsung dijawab atau nunggu dulu nanti, Kak Ade? Kita simpan dulu ya. Oke, Nanti akan terjawab. pasti akan ada jawabannya. Oke. Kemudian ada memotret, itu kan seperti halnya kita bercerita lewat gambar. Kita bercerita itu kan kita pakai kalimat ya.
minimal ada subjek dan predikat lah. Siapa ngapain atau apa diapain. Jadi minimal ada dua suku kata itu, subjek dan predikat. Kemudian kalau fotonya itu bisa mencakup subjek, predikat, objek, dan keterangan, itu akan lebih bercerita lagi. Tanpa harus kita tahu captionnya, itu kita minimal sudah bisa membayangkan, sudah bisa membentuk satu kalimat. Siapa, melakukan apa, di mana, kapan. Jadi juga ada rumusnya ya, Mas? Iya, Oh, seperti halnya kita membuat kalimat. Jadi di setiap gambar yang kita tampilkan di dalam foto itu kata. Nanti ada contohnya. Jadi seperti hanya berkalimat, ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Makanya sebelum pemotret, cerita itu ditulis dulu satu kalimat, satu kalimat, satu kalimat, satu kalimat, gitu. Meskipun nanti dalam penyampaiannya tetap disertai caption, disertai apa namanya bacain. kata-kata tambahan, itu hanya untuk memperjelas data. Oke, next lagi. Ya, ada contoh. Ya, ini tanpa kita lihat ceritanya, itu kan sudah jelas subjeknya dua orang pekerja, katakanlah. Kerjaannya ngapain? Mewarnai. Mewarnainya apa? Oh, kain. Ternyata kain pantai di saat pagi hari dengan latar belakang Gunung Lawu. Jadi, meskipun di sana ada pekerja lain, saya nggak masukin gitu. Oke, karena kita memilih frame ini. Next lagi. Oke. Ini dari subjeknya kan kita sudah tahu seorang lansia, seorang pengrajin, pembuat wayang. Kalau kita sudah tahu namanya Mbah Merto Wirjo atau Mbah Brambang, buat orang yang sudah mengenal akan menerjemahkan seperti itu. Jadi penerjemahannya bisa macam-macam. Kalau belum kenal menerjemahinya lansia, kalau belum kenal seorang pengrajin, seorang pembuat wayang, kalau udah pernah tahu, "Wah, ini Mbah Brambang nih," gitu. Dia sudah tahu subjeknya. Dia ngapain? Oh, lagi ngelukis atau mewarnai atau memproduksi. Jadi penerjemahannya bisa macam-macam. Kemudian subjek objeknya yang diiniin apa? Wayang. Keterangannya, oh, di tempat kerjanya. Misal. Oke, next lagi. Kalau kita pengen bercerita bahwa orangnya banyak, itu kita tunjukin. Jadi memotret itu show, not to tell. To show. Jadi harus memperlihatkan. Kalau memang orangnya banyak ya tunjukin. Ketika fotonya cuma satu orang, terus kita ngomong, ini pesertanya 1.000. Lah mana Banyak. buktinya? Yang di foto satu doang. Oke, jadi kalau disebutnya sejumlah, katakan sejumlah. Kalau memang puluhan, sebut puluhan. Kalau ratusan, memang ratusan. Jadi dari awal memang sudah tahu ceritanya, oh nanti pesertanya itu ratusan gitu. Ya kita harus punya satu frame yang menunjukkan bahwa pesertanya ratusan. Frame itu harus ada di kepala kita, harus sudah direncanakan, dan ketika kita di lokasi, oh biar saya dapat gambar ratusan, saya harus cari tempat lebih tinggi. Akhirnya kan berpikir secara strategis, oh saya harus naik nih dari atas biar kelihatan semua. Ya, itu akan efektif kalau kita sudah bikin catatan-catatan. Nah, jadi ceritanya sudah kita susun, nanti foto-fotonya yang harus didapat ada. Ketika di lapangan tinggal checklist. Ya, kira-kira seperti itu. Ini sejumlah warga, ratusan warga berjalan beriringan mengikuti upacara tradisi mengelilingi perkampungan. Kita nggak tahu kan ini acara apa, upacara apa. Agar tahu upacara apa, dijelaskan di caption. Caption fungsinya itu. Yang tidak bisa dijelaskan di gambar, dijelaskan di caption. Oke, next. Oke, yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan pengambilan gambar, disiapin kameranya ya. Pastikan kameranya nyala dan bisa menghasilkan gambar. Lalu disiapin ini nih, tulis cerita dari subjek atau proyek visual kamu. Jadi ditulis dulu jadi satu rangkaian cerita. Ketika kita membaca ulang rangkaian cerita itu, membaca ulang kita sambil membayangkan, wah nanti visualnya seperti ini, imajinasi itu yang akan kita wujudkan. Nah, imajinasi itulah yang disebut previsualisasi. Bisa muncul kalau kita nulis dulu, nulis ceritanya
Ini contoh nih, next lagi. Kita banyakin contoh aja ya. Mm-mm. Biar langsung kan jadi lebih tahu gitu. Oke, Kak. next. Oke, tulis cerita dari subjek yang ingin kita potret. Contohnya, saya akan bercerita tentang pabrik batik printing di Sragen yang bisa memproduksi kain batik printing secara massal. Lalu, proses produksinya printing manual tanpa mesin. Lalu, pabrik tersebut dioperasikan oleh anak-anak muda desa. Kemudian unik, proses pengeringannya menggunakan kompor yang disebut curing dan hasil printingnya detail dan rapi. Jadi sebelum motret, cerita ini sudah ada. Ketika kita motret, kita tinggal memvisualisasikan. Oke, next di slide. Ini contoh. Pabrik batik printing di Sragen yang bisa memproduksi kain batik secara massal. Gambaran massalnya apa? Mejanya panjang meskipun tenaga Cuma 2. pekerjanya cuma 2 atau 4. Karena memang yang penting mejanya panjang. Itu bisa memproduksi massal. Next lagi. Proses produksinya printing manual tanpa mesin. Printing manual berarti dia pakai tangan, kemudian pewarnanya istilahnya apa ya, diaplikasikan ke kain dengan alat pelangkan itu. Ini manualnya di situ. Jadi kita menggambarkannya dengan visual. Oke, next lagi. Sorry, back. Nah, karena mata manusia tidak bisa ngezoom, ketika melihat alatnya, kita yang mewakili mata pembaca foto kita itu yang mendekat. Kita mendekat, kemudian kita deketin, biar tahu alatnya seperti apa. Oke, next lagi. Pabrik tersebut dioperasikan oleh anak-anak muda di desa. Jadi ceritanya adalah semangat dari pabrik batik ini, kita pengen orang desa tidak meninggalkan desanya, tapi membangun desa dari desa. Gitu. Jadi kita optimalkan anak-anak muda di sana untuk memproduksi batik. Makanya gambarnya kalau memang pengen menceritakan anak muda, jangan ada orang tua di sana. Meskipun ada kepala pabrik yang sudah tua, nggak usah kita ajak foto. Mungkin nanti bisa diajak dengan tema yang lain Iya, gitu ya. betul. Intinya lu nggak diajak. Karena ceritanya yang pengen kita setting adalah Anak mudanya. anak mudanya. Memang mayoritas anak muda. Next lagi. Unik proses pengeringannya menggunakan kompor yang disebut curing. Next. Kelebihan Kak. Back. Nah ini. Jadi kita ngambil sisi-sisi uniknya, sisi-sisi dramatisnya. Ini kok nggak kebakar ya gitu kan. Mungkin menimbulkan tanya. Secara visual juga dramatis. Tapi sudah ada rencana sebelumnya. Jadi bisa jadi kita datang ke satu tempat itu nggak langsung motret, kita lihat-lihat dulu. Next lagi. Hasil printingnya detail dan rapi. Detail dan rapi itu bisa dilihat dengan cara gambar yang sebelah kanan itu close up, ngeliatin detailnya, rapinya. Bisa juga diwakili dengan ada quality control ketika produksi. Jadi ada mas-mas yang memeriksa setiap detail itu. Nah, itu untuk mewakili visualisasi detail dan rapi. Oke, next lagi. Ya, memotret dengan handphone ya pastikan karena kita konteksnya adalah paling gampang kita memproduksi visual itu dengan handphone. Ya, ini kita bahas dengan handphone. Pastikan HP-nya punya kamera dan berfungsi. Kemudian pastikan cahaya di lokasi pemotretan mencukupi. Jadi cahayanya harus cukup. Optimalkan kamera utama. Kemudian hindari memotret menghadap cahaya yang kuat atau silau. Jadi kalau kita ngelihatnya silau, mendingan kita hindari angle itu, kita putar ke angle yang lain. Oke, pastikan tangan stabil dan tenang saat memotret. Karena banyak yang mungkin grogi atau lapar ya, jadi malah tangannya goyang. Oke, kemudian mulai merangkai kata dengan visual itu dengan cara memasukkan yang penting, yang ingin kita ceritakan, yang penting-penting aja, yang diajakin aja dalam frame. Yang nggak penting, yang nggak diajakin, nggak usah dipotret. Gitu. Caranya
kalau memang dia bisa diminta tolong, minggir sebentar Bu, minta tolong minggir sebentar Pak, gitu boleh. Atau kita bisa menggeser angle foto kita. Itu kemudian em, potret lebih dari satu. Karena memotret digital zaman sekarang itu kan murah. Kita bisa sekali datang motret ribuan, ratusan gitu. Lebih baik berlebih daripada kurang. Jadi memotret digital itu bisa dikatakan dua kali memotret. Yang pertama ketika kita taking picture, kita motret di lapangan. Yang kedua adalah kita memilih gambar. Memilih gambar itu kita kayak memotret lagi. Sebenarnya ada yang ketiga yaitu ketika kita ngedit. Kita cropping lagi, kita potong lagi, itu sudah memotret lagi. Jadi mendingan kita foto berlebih sebanyak-banyaknya daripada kurang gambarnya. Itu. Nah, di jurnalistik itu kita punya satu metode yang ketika saya sudah tidak jurnalis lagi, itu ternyata metode ini bisa dipraktekkan untuk memotret apapun, untuk bercerita apapun. Oke, next. Untuk melengkapi gambar, itu ya tentu kita harus kenal dulu subjek yang akan difoto. Ketika saya jadi jurnalis, saya juga harus tahu siapa yang difoto. Misal, nanti tolong difoto Pak Prabowo. Sebelum saya motret, saya lihat dulu dong di Google. Iya, Oh, Pak Prabowo wajahnya kayak begini. Gitu. ini. Jangan-jangan nanti datang yang saya foto Pak Hasim, kan repot. Beda Oke, lagi. jadi harus tahu dulu nih. Nah, tulis hal-hal menarik yang bisa kita rekam sebanyak-banyaknya. Itu juga riset sekunder lagi, kita googling. Oh, yang menarik ini deh, ini deh, ini deh. Oh, ternyata cara jalannya Bapak ini tuh kayak begini gitu. Atau dia punya ciri khas tangannya yang selalu megang tongkat misal. Nah, itu baru kita dapat kalau kita googling ya. Kita tahu, kita kenal. Jadi kita tahu nanti, oh angle-nya dari sini nih, karena dia akan selalu membawa itu gitu. Atau kita tahu detil-detil yang lain yang mungkin bisa kita gali lagi. Kemudian kalau itu sudah event yang terkenal atau sesuatu yang terkenal, kita bisa cari referensinya di internet. Kita googling, kita lihat di Instagram, kita lihat di TikTok, kuliner-kuliner yang lagi viral. Itu kalau mentok, itu pakai jurus tiru-tiru lama-lama bikin baru. Tiru-tiru itu ikut-ikutan. Ikutan. Jadi nggak apa-apa ikut-ikutan dulu. Nanti setelah terbiasa, kita akan bisa bikin yang baru. Karena dari ikut-ikutan itu secara tidak langsung kita berlatih ya. Kita berlatih ikut-ikutan. Nah, ini penting juga. Kalau setiap hari motret, itu kita berarti nambah jam terbang. Makanya yang membedakan fotografer senior dan junior ya cuma jam terbangnya aja. Kameranya sama, cara motretnya sama. Kemudian kalau zaman dulu itu saya penggemar foto-fotonya Kompas. Karena internet masih terbatas, itu saya clipping. Foto-foto yang bagus saya clipping, saya simpen. Lah, pertama awal-awal saya tempel, lama-lama capek. Masukin aja ke plastik gitu biar kita bisa lihat oh ada foto, sering melihat foto bagus. Itu menginstal software di kepala kita tentang referensi visual ya. Itu. Kemudian bikin list. Ketika sebelum memotret sudah bikin list itu, gambar kayak tadi storyboard itu betul. Gitu. Terus ada nih metodenya yang sudah terbukti ya, bukan terbukti ya. Yang kita praktekkan dan memudahkan untuk produksi visual. Next. Oke, ini ada metode namanya EDFAT, EDFAT. Itu entire, oh kayak ini ya, kayak komedi di TV ya. Oke, EDFAT itu entire, jadi kita ngambil dulu gambar keseluruhan. Keseluruhan itu dalam artian misal itu upacara ya berarti kelihatan luas, ada peserta upacara yang banyak, ada pembina upacara ada dan lain-lain. Ada tiang bendera dan lain-lain. Itu entire-nya. Atau kalau kita motret hewan gajah, ya ada gambar gajah utuhnya. Biar tahu, oh gajah utuh gitu. Nah, yang banyak dilupakan ketika pemotret pemula atau yang belajar motret itu detail. Kalau udah dapat gambar bagus, udah gitu aja. Dia lupa detail-detail. Nah,
Setelah motret gambar keseluruhan, itu kumpulkan detail sebanyak-banyaknya. Ketika kita melihat detail, 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 ah, tidak akan kemungkinan terlewat detailnya itu lebih kecil. Jadi kita bisa tahu kalau kalau demonstrasi kita tahu dia demonya nuntut apa, dari posternya yang dibentangkan tulisannya apa. Ini yang demo orang tua apa yang masih muda. Ya. Itu kan kita baru bisa tahu ketika kita motret detailnya, close up-nya. Kemudian framing. Framing itu menata subjek yang kita foto, upayakan memenuhi frame. Jadi frame-nya bergizi istilahnya ya. Subjeknya jelas, kemudian dia ngapainnya jelas, di mananya jelas. Nah, itu yang di framing. Setelah dapat frame-frame yang bagus, baru kita nyobain angle. Jadi urut tuh, entire, detail, main frame, habis itu main angle. Angle itu cuma ada 3, high angle, high level, dan low angle. Udah, jadi nyobain dari atas, nyobain dari bawah itu setelah 3 ini terpenuhi. Gambaran keseluruhan dapat, detailnya dapat, main frame-nya dapat, baru kita nyobain wah naik A gitu. Minimal kalau kalau kita OTW naik ke tempat yang lebih tinggi, acara udah selesai, kita udah punya pegangan 3 gambar. Minimal ya. Itu udah bisa disetor lah, ada muka kita nanti. Nah, angle itu baru kita explore. Wah, dari atas bagus nih, atau agak dari bawah bagus nih. Nah, itu step keempat. Tapi Mas maaf sebenarnya, kalau misalnya kita ambilnya random gitu, apakah bisa bisa juga? Maksudnya apakah bisa menjadi gambar yang hidup? Itu bisa kalau punya editor foto yang bagus. Oh, Jadi ketika memotret kedua, ketika memilih gambar dan mengedit gambar, heeh. itu diedit oleh fotografer yang bisa, editor yang bisa merangkai cerita dari foto Random randommu itu. itu. Ah, itu kalau di pameran mungkin ada kuratornya ya. Heeh, heeh. Nah, mungkin kita motretnya random kemudian ketemu sama kurator yang bagus ya rezeki. Oh jadi keren ya Heeh, ceritanya gitu. ya. Itu makanya saya mengatakan tadi memotret itu sebenarnya 3 kali proses memotret. Ketika kita mengambil gambar, memilih gambar dan mengedit gambar. Itu. Tapi kalau kita mengikuti metode ini, setidaknya cara berpikir kita ketika memotret lebih terstruktur. Itu. Jadi gambarnya juga rapi, nggak ada yang kelewat. Nah, yang terakhir itu timing. Timing itu kita nyari decisive moment, istilahnya momen puncak. Kalau di pertandingan sepak bola ya ketika gol kemudian dia selebrasi dengan dramatis. Kalau di pabrik batik tadi ketika apinya nyala tinggi ya itu momen puncak. Momen puncaknya setiap orang bisa menerjemahkan secara beda-beda ya. Nah, ini masih ada waktu? Masih, masih. Oke. Ini ada beberapa tips agar visual kita lebih berbicara. Next lagi. Ini kan soal angle gambarnya tadi ya. Nah, ini lebih ke adegan apa nih yang kita foto gitu loh. Tadi kan angle-anglenya entire, detail, framing, angle, timing. Nah, ini yang kita foto tuh lagi ngapain ya subjek kita ini gitu. Jadi kita bisa motret subject with environment. Subjek kita dengan lingkungannya. Eh, ibu-ibu jualan dawet dengan latar belakang pasar gedenya. Itu subject with environment. Kemudian kita mengambil ekspresi, ekspresi penjualnya yang happy, ekspresi penjualnya yang ngantuk, ekspresi penjualnya yang ramah Ya. melayani pembeli, kita tangkap ekspresinya. Kemudian action, jadi jangan sampai foto kita itu jadi so what, tuh lah ngapain? Ini kenapa di foto gitu? Kecuali memang ceritanya bosan menunggu ya. Ceritanya adalah pasar yang sepi, kemudian pedagang pasarnya bosan menunggu pembeli yang datang sampai dia tekluk-tekluk ketiduran. Itu bisa digambarkan. Nah, itu action. Kalau memang ceritanya sepi. Tapi kalau pasarnya rame, ya tangkap gestur atau tangkap action yang menunjukkan dia sibuk. Lagi nata dagangan, melayani pembeli, ngasih uang kembalian, memberi istilahnya apa ya? Ngasih dagangannya ke pembeli. Jadi momen-momennya itu yang ditangkap. Kemudian ada relationship dan interaction. Relationship interaction itu interaksi itu bisa antara manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan Tuhan,
manusia dengan berhala gitu. Kalau dia memang cerita tentang penyembah berhala, itu ada interaksi di situ akan lebih menarik. Ada potret bapak-bapak duduk di teras ngobrol sama tetangganya, itu kan potret yang menarik. Kemudian yang ditangkap gestur, gestur itu gerak tubuh. Eh, jadi harus kelihatan gesturnya ngapain. Bisa juga memotret teksturnya atau detailnya. Ada tekstur yang bagus, pengulangan bentuk. Kemudian bisa menangkap kalau menemukan warna-warni yang menarik. Wah, ini warna-warni nih bagus nih. Ya udah difoto fokus ke warna-warninya aja, colorfulnya aja. Kemudian bisa melihat cahaya. Oh, ada cahayanya dramatis ketika sunset, ketika sunrise. Itu bisa difoto. Dan decisive moment. Kita lihat contoh-contoh foto. Maaf. Ini kalau Yes, misalnya kayak kalau orangnya tadi disebut apa? Kalau subjek. nah subjeknya itu tuh yang mau difoto tuh nggak bisa bergaya, nggak bisa intinya Kaku ya. kaku. Nah itu nanti apakah yang bermain itu si pemotonya atau bagaimana mau di mbak gaya dulu kayak gitu kan kadang kan kaku nggak bisa. eh diajak ngobrol dulu. Dibikin rileks, nggak harus selalu motret. Terus habis itu ketika dia sudah nyaman sama fotografernya yang memotret, baru nanti lama-lama dia minta tambah Oh ketagihan. tagihan. Jadi Oke. jadi kita malah jangan ngarahin. Misal yang kita foto itu, Natural aja gitu ya Mas ya, berarti. yang kita foto itu misal seorang guru atau seorang murid gitu. Mungkin yang awal-awal dia kaku kan. Terus Heeh. habis itu kita diemin, terus agak candid-candid. Ya, ketika candid itu mungkin tetap difoto ketika dia kaku. Cepret, sudah habis itu, oh udah foto gitu kan. Nah, nanti dia udah dilanjutin aja, kamu mau ngapain, mau nganyam. Nah, ketika kita sudah officially ngomong kita nggak motret, nah baru difoto. Oke. Kita tipu dia. Harus berarti pakai trik. Iya, dan lebih enak kalau kita memposenya atau bukan mempose ya. Kalau dia benar-benar kaku banget gitu, lakukanlah seperti yang biasa kamu lakukan. Kalau biasanya kamu ngajar, ya udah kamu ngajar aja, kita anggap saya nggak ada. Itu akan lebih enak ya. Tapi lama-lama fotografer itu dianggap invincible sih. Oh. Nggak ada Nggak aja. ada ya. Awal-awal masih notice ya. Ada fotografer loh. Oke sekarang Ada kayak fotografer loh. udah candid gitu ya enggak sih? Iya, itu akan lebih menangkap sisi Oh, naturalnya ya. Itu kita ke contoh gambar. next. Next. Oke, ini subject with environment. Jadi tahu bahwa ini pesta olahraga, pesertanya banyak, acaranya di stadion. Next lagi. Oh, ternyata ini olahraga untuk disabilitas. Setelah kita tahu karena apa? Karena saya mendekat. Karena saya mewakili mata Lihat penontonnya gitu. Jadi saya mendekat, saya ambil close up-nya. Kalau dari yang jauh tadi kan, kayak ini nih nggak kelihatan ya. kayak Popda nih gitu. Ya. Oke, Ternyata next lagi. ini berarti foto-foto yang ditampilkan ini ori jepretannya Mas Ade Iya, sendiri. ini juga termasuk subjek with environment-nya, prajurit keraton membawa gunungan diiringi ya, abdi dalam keraton membawa gunungan diiringi prajurit keraton di Masjid Agung. Nah, ya kan sudah jadi satu caption. Jadi Tanpa harus baca saya udah tahu nih ceritanya apa karena kita membaca visualnya. Oke, next lagi. Oke, kita bisa nangkep ekspresi. Jadi kalau memang detail ya ini ya gambar ekspresi itu kayak gini, Mbah Brambangnya melakukannya dengan senang hati, itu kita gambarkan dengan dia yang tersenyum. Oke, next lagi. Tuh kita nangkap ekspresi, ini juga ekspresi bagaimana pemain timnas terharu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Itu kita tangkap ya memang harus kelihatan dia terharunya, gesturnya dapat, ekspresinya dapat. Oke, next lagi. Action atau man at work. Jadi ada actionnya dia lagi ngapain? Ini ngelempar kain di Mojolaban. Next lagi. Jadi ada actionnya jangan pas dia nggak ngapa-ngapain. Kalau lagi ngelukis ya gambar dia lagi ngelukis. Kalau dia lagi istirahat, Pak minta satu gambar Pak, pura-pura ngelukis aja Pak gitu.
Ya, kemudian kita bisa perhatikan juga, ini termasuk yang saya katakan framing tadi, kita menata frame-nya penuh, jadi subjeknya ada di situ, kelihatan apa yang dia bikin. Jadi subjeknya ada, yang dia bikin juga kelihatan. Oke, next lagi. Nah, ini juga relationship atau interaction, berinteraksi meskipun bertarung tapi kan berinteraksi gitu. Itu pertarungan. Kita tahu dari interaksinya nggak mungkin habis itu mereka berangkulan kan. Oke, next lagi. Next. Nah, ini termasuk relationship tadi, interaction. Gosip. Kita cukup Iya. cukup katakan gosip gitu aja udah Udah sudah menggambarkan gambarkan, iya ceritanya. betul. Oke, next lagi. Oke, next. Oke, ini gesture. Kita menangkap gesturnya. Kemudian ini juga gestur. Kita tangkap tangannya ketika tertelangkup. Jadi kita nunggu. Memang nunggu gestur seperti itu. Jadi biar yang lainnya nggak melakukannya, yang satu melakukan. Oke, kita nangkap tekstur dan detail. Karena mata kita nggak bisa ngelihat ngezoom. Nah, kita mewakili. Fotografer itu mewakili mata penontonnya, kita deketin. Nah, ini detail dan tekstur tadi yang orang-orang keliling kampung tadi itu yang dilempar-lempar ini nasi. Nasi bancaannya dilempar-lempar. Oke, next lagi. Ini tekstur lagi dan detail. Kemudian kita, ya ini tekstur dan detail. Jadi kita tahu detail-detail pernak-pernik alat-alat dan bah berambang ini ternyata sudah diliput, sudah difoto banyak orang. Itu dia tampilkan di tempat kerjanya. Next lagi. Oke, ini color kita mainin warna-warnanya. Karena warna-warninya memang menarik, ya udah yang dipotret warna-warninya ditambahi dengan subjek lagi ngapain gitu. Jangan cuman warna-warninya doang. Oke, next. Ini juga color. Oh, ternyata warna-warni yang digambar sama Mbah Brambang itu menarik gitu. Itu kita foto. Oke, next. Color, ini juga kita tangkap colornya selain juga actionnya. Karena colornya menarik. Next. Ini juga color, seperti halnya tadi. Eh, Catatan untuk yang mau motret di alam itu sebisa mungkin pagi ya, karena kita di cuaca tropis, jadi setelah jam 10 itu udah enggak banget, matahari udah di atas. Jadi kita bisa nangkep langit biru yang bagus, kita bisa nangkep pencahayaan kuning yang hangat, itu ketika pagi dari subuh, habis subuh sampai nanti jam 9 gitu ya. Jam 10, jam 11 ke atas itu matahari udah di atas kepala kita, jadi akan menimbulkan bayangan di hidung dan di bawah mata. Next lagi. Wah, banyak yang nanya. Aku ngebut ya, bentar ya. Kemudian kita bisa nangkap light atau cahaya. Jadi cahaya pagi seperti yang saya ceritakan tadi. Dari golden momentnya pagi sebelum jam 9, dari subuh sampai sebelum jam 9. Kalau sore itu habis asar sampai habis maghrib. Tapi jangan lupa sholat maghrib. Jadi kalau habis tenggelam, azan, langit merah, tunggu dulu sampai komat. Kalau udah koma, biasanya nanti langitnya akan lebih dramatis. Next. Nah ini, ketika kayak begini ini habis azan ini. Kan tanda-tanda azan maghrib katanya langitnya merah ya. Nah, kita tunggu dulu sampai sampai dia komat. Nah, komat nanti tambah merah, tambah biru. Biasanya kalau udah begini udah lari-lari tuh dipanggil emaknya. Oke, next. Oke, kita bisa motret secara backlight atau asalkan gambarnya kita gelapin. Kalau tadi kan saya menyarankan jangan melawan cahaya. Ya. Nah, ini kalau terpaksa melawan cahaya, gelapin. Jadi kita tangkep cuman kayak bayang-bayangnya aja atau bentuknya aja. Oke, next lagi. Ini juga backlight. Jadi yang kita tangkap siluetnya. Ya, siluet itu bisa muncul kalau subjeknya
melawan sumber cahaya yang kuat. Ini di gawok. Tapi tuh kayak ini loh Mas. Enggak kayak foto biasa ya. Ya Kayak biasa gitu. kayak apa ya menurutku tuh? Kayak editan. Ini saya pakai filter orange. Jadi di depan lensa saya kasih filter warna orange, jadi warnanya lebih lebih oranye, lebih dramatis. Oke, next lagi. Kalau enggak putih aja itu. Ini juga backlight. Masih Em, ada warna yang ya, karena tipis plastik. Kalau dia tipis dan dia bisa nembus cahaya, warnanya masih tetap ketangkep. Dan jadi warna yang menarik. Kemudian karena warna merah dan kuning itu warna panas, biru itu warna dingin, ketika ditumpuk, ya kita akan lihat ke warna panasnya. Oke, komposisi warna itu ya, itu lebih advance lagi. Next. Oke, ini cahaya dari depan. Kalau cahaya dari depan itu akan memunculkan perwajahan. Bentuknya kayak apa, wajahnya kayak apa, itu cahaya dari depan. Front atau side light. Next. Nah, ini dari depan jadi kelihatan rumahnya bentuknya seperti apa, wajahnya seperti apa, itu kalau cahayanya dari depan. Dari depan dalam artian dari depan subjek ya. Posisi matahari ada di belakang kita atau ada di samping kita. Kalau pengen langitnya biru gitu deh, udah. Matahari jangan jangan kita lawan. Matahari ada di samping kita atau ada di depan kita, tergantung nanti hadapnya di mana. Makanya ketika motret perlu survei juga, ini lokasi hadap kemana nih, bagusan kita foto pagi atau sore gitu. Oke, next lagi. Ini juga, ini dari samping jadi kelihatan wajahnya, lebih kelihatan teksturnya. Next lagi. Contoh foto doang sih, jadi banyak. Oke, nah namanya decisive moment, jadi kita nangkep momen puncak ketika orang menaburkan nasinya ini. Jadi kelihatan berhenti. Nah ini cara nangkep kayak gini gampang karena yang lewat banyak ya. Itu yang lewat kan puluhan dan ratusan. Kita tinggal nunggu aja di situ. Sambil kita teriakin, lempar pak, gitu. Udah, setengah setting. Jadi jangan nunggu, suruh aja. Yang ada kita dilempar. Oke, next lagi. Kalau ini saya nunggu di tulisan perkokoh. Memang sudah saya rencanakan nanti depannya ada tulisan itu. Udah saya ngetem aja di situ, tinggal nunggu yang lewat. Oke, ini teknik ngetem. Next lagi, decisive moment. Next. Nah, ini juga tekniknya ngetem. Saya nemu gambar orang ngintip dulu, baru saya nunggu peserta yang lewat. Untungnya mereka lewat. Kemudian saya tinggal memprovokasi aja, Mas, lempar Mas. Nah, nanti dapatlah gambar seperti ini. Next, decisive moment. Ini juga decisive moment. Eh, ini lawas banget ini. Saya sudah lama tidak memotret seperti ini. Next lagi, decisive moment. Ketika selebrasi, kakinya nggak napak tanah semua, lompat. Kan momennya puncak gitu. Ini Next. wis dadi bakalan. Ini juga decisive moment ketika semua kaki melayang. Oke, next. Dengan ekspresinya juga kuat. Ini ekspresi kemenangan meskipun tali sepatunya lepas tetap menang. Ekspresi ini olahraga disabilitas juga. Next. Momen puncak ketika ini perang obor di Jepara. Seru banget. Seru banget karena yang motret, yang ikut perang obor, yang nonton jadi satu. Jadi itu yang kena gebuk teman saya. Saya api semua berarti. iya menari-nari di atas penderitaan orang. Saya motret di sebelahnya, saya dapat gambar, dia dapat gebukan. Oke, next lagi. Ini decisive moment, momen puncak ketika dilempar. Next lagi, ada lagi. Boleh milih decisive momennya dilempar ke bawah atau pas dilempar ke atas. Bebas. Jadi fotografi itu bebas. Rules-nya bebas, suka-suka kita. Next. Kemudian kita bisa nangkap close up.
atau portraiturnya. Jadi kita tahu siapa wajahnya seperti apa. Oke, next lagi. Ya, bisa gambar seri ketika selesai perlombaan itu soalnya. Atau next yang perang obor wajahnya akan seperti ini. Oh, ternyata mukanya begini nih yang perang obor nih. Dia Oh, pakai pelindung. pelindung. Iya, penontonnya nggak pakai, curang. Oke, next lagi. Sedikit lagi. Ya sedikit lagi. Kebetulan juga yang nanya juga udah. Oh, banyak banget. Nah, ini contoh metode Edvat tadi itu bisa menceritakan secara lebih komplit. Next. Oke, entire-nya kita tahu Mbah Brambang sedang ngapain, Mbak. Oke, kemudian next, detail. Oke, ini entire-nya Mbah Brambang lagi bikin wayang. Itu aja kan kalimatnya. Mbah Brambang memproduksi wayang, melukis wayang di tempat kerjanya. Next. Yang dilukis tuh kayak apa sih, pakai apa sih? Oh, dia kerja pakai kuas dengan warna-warni yang kuat. Next lagi. Itu detail. Kemudian kita main framing, jadi kita tahu oh beberapa karyanya itu digantung, dipajang. Kemudian ada frame Mbah Brambang di sana. Oke, next lagi. Ini framing juga. Kita memaksimalkan framenya, jadi kita tahu Mbah Brambang itu pembuat wayang. Visualnya hanya itu aja. Next. Setelah kita dapat framing, baru kita mainin angle. Non sewu nggih Mbah, kalau saking nginggil. Gitu. Karena kita nggak bisa. Lihat, dapetin. Iya, detailnya tangan dia ngambil apa melukis itu. Oke, yang terakhir timingnya adalah portraitur ketika dia tersenyum. Oke, jadi di usianya yang sudah next, yang sudah tidak lagi muda, dia tetap happy menjalankan itu. Oke, kita langsung ke pertanyaan kali ya. Ya boleh. Monggo. Sebelumnya bisa kita break dulu biar kita minum-minum dulu Oh Mas. siap, Ya. saya minum dulu. Ya jadi untuk teman-teman jangan kemana-mana sebelum kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul. Kita akan break dulu sejenak. DJ Nasuya. Oke, sudah cukup panjang ya Kak Ade pembahasannya. Panjang banget. Enggak ya, Capek cukup ya? seru. Ya. Dan ini juga ada banyak banget pertanyaan, tapi mungkin kita setelah berdiskusi kita akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang ada. Nah, nanti untuk teman-teman apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait fotografi tentunya Ya, nanti boleh bisa follow sosmednya Mas Ade. Di Nah, Ade Rizal Afi. nah, itu ada banyak banget ada sosial media sekarang jadi bisa nanti tanya-tanya melalui DM atau komen di Instagramnya Mas Ade karena ini materinya juga akan kita share ya Mas Ade Ya, izin ya materinya nanti kita di bagikan cuma-cuma. betul. Nah, nanti tinggal hubungin aja Mas Ade di situ juga ada CV-nya Mas Ade juga. Boleh. Nah, gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Siwi. Mohon bertanya, mohon maaf kalau mungkin agak keluar dari materi. It's okay. Sebetulnya saya ada rencana untuk membeli kamera kalau Mirrorless. mirrorless karena termakan korban TikTok. Kalau pakai kamera ini pengambilan gambar jadi lebih estetik, lebih bagus dan lain-lain. Tapi setelah sharing ke temen yang sudah berpengalaman punya kamera tersebut, nih karena niat saya waktu itu Jalan-jalan. jika jalan-jalan kemana, oh intinya kamera itu tuh niatnya mau dipakai buat jalan-jalan Oke. gitu. Tapi saya dapat saran kalau memang bukan penggunaan profesional, mending pakai kamera HP sudah sangat cukup karena kalau pakai mirrorless itu lumayan ribet untuk bawanya. Ini agak curhat ya ini Kak Oke. Siwi ini. Jadi bentar Kak, cepet banget. Nah, ini tuh Oke. Nah, Belum lagi bawa baterainya. baterainya. Saya sudah nangkap. Dari Mas Adi sendiri ada saran tidak ya Mas untuk kasus saya tersebut? Terima kasih. Oke, ini kayak curhat Mama Dede ya. Kamera terbaik itu kamera yang kita punya dan kamera yang bisa kita gunakan. Jadi kalau kita beli mirrorless mahal-mahal, tapi kalau kita nggak bisa menggunakan, Eman. percuma. Kalau kata orang Jawa, Dan eman. terlalu gitu. Oke, kalau memang pengen belajar fotografi lebih mendalam, saya sarankan beli mirrorless.
beli DSLR, beli apapun itu yang bisa disetting secara manual. Kemudian kalau memang arahnya pengen belajar fotografi yang mendalam. Tapi kalau untuk penggunaan keseharian gitu saya kira handphone lebih dari cukup ya. Apakah ada saran lebih spesifik? HP-nya apa seperti itu? HP-nya yang kuat dibeli aja. Oh, Nanti saya nunggu endorsan dulu nih. oke. Menurut saya sekarang handphone sudah bagus-bagus ya secara kualitas visualnya. Kalau kalau konsumsinya hanya untuk di media sosial. Kecuali kalau kebutuhannya di profesional untuk cetak yang besar, kemudian untuk apa namanya iklan komersial gitu, tentu butuh kamera spesifikasi lebih khusus. Tapi kalau memang mau belajar lebih dalam tentang fotografi, bisa berinvestasi lah dengan kamera mirrorless itu. Ini kalau cukup dengan handphone, kenapa harus repot? Gitu. Yang penting kalau kata fotografer lawas sih main behind the gun, manusianya. Jadi kamera itu hanya tools, orangnya yang menentukan apakah bisa memaksimalkan alat tersebut. Ya gitu. Jadi lebih diasah sense of fotografinya daripada mengasah ini ya rekening ya. Jadi mungkin lebih memaksimalkan aja sekarang kan Iya, ada hacks, tricks ini ya, apa namanya, kayak setting-setting kamera biar jadi lebih bagus kamera HP kayak gitu. bisa itu atau pakai metode yang saya share tadi itu entire Hmm. detail framing angle timing Betul. kemudian decisive moment yang ditangkap dan Mm-mm. lain-lain itu akan lebih berbicara visualnya kira-kira seperti itu. Jadi jangan lupa ini ya, download materinya Mas Ade. Iya, dan Oke. dipraktekkan percuma kalau nggak dipraktekin. Oke. Oke. Oke, terus next dari Kak Salma Alfiana. Nama saya Salma, izin tanya Mas, kalau dari tren masa depan, tren fotografi sekarang bisa berkembang ke arah mana? Apakah membangun bisnis jasa fotografi masih relevan? Kira-kira tantangannya apa dan bagaimana cara menentukan? Wah, susah banget pertanyaannya. Ini kayaknya Kak Salma ini udah ada ini ya, arah-arahan ke sana Kemudian mungkin. jadi fotografer profesional Oh, seberapa jadi penting personal branding? branding. Wah, panjang banget. Ini Iya. kamu ikut kursusku aja. Eh, menurut saya tetap akan dibutuhkan ya. Jasa fotografer profesional itu tetap akan dibutuhkan. Semua orang bisa pakai gunting, tapi kita tetap butuh tukang cukur rambut. Oke, jadi untuk konteksnya nanti bisnisnya akan seperti apa, ya bisnis fotografi harus mengikuti perkembangan zaman. Saya sekarang sudah tidak lagi membranding sebagai fotografer. Saya bukan lagi memperkenalkan diri sebagai fotografer, saya adalah visual consultant dan branding consultant. Meskipun tools yang kita pakai untuk bisnis itu foto dan video, karena kita visual consultant. Nah, justru sekarang peluangnya semakin terbuka lebar karena digital marketing, branding, semuanya dilakukan secara digital. Semua dilakukan di YouTube, semua dilakukan di Instagram, apapun itu media sosialnya nanti. Kalau kita menguasai dasar dari visualnya, kita tinggal sedikit adjustment mengikuti perkembangan dari softwarenya aja. Jadi yang harus diasah memang internal kita sendiri sebagai fotografer. Tinggal kita nyari angle aja nih kira-kira bisa jualannya kemana ya. Kalau jualannya masih secara tradisional ya kita akan mendapatkan klien yang tradisional juga. Kira-kira gitu. Kalau kita masih jualnya fast foto ya nanti akan mendapatkan klien fast foto terus. Jadi kita harus mengubah angle bisnisnya. Jadi selain belajar motret, kalau memang arahnya ke bisnis ya harus belajar bisnis. Gitu. Berarti kayak tinggal kita bawa diri kita sendiri gitu ya. Iya, betul. Kita pengen menjadikan kita itu Sebagai sebagai apa gitu. Dan apakah branding itu penting? Ya, penting. Tentu saja penting. Oke. cukup, Mas. Cukup. Oke, next questions Tambah dari susah lagi nih. Kak Dwi Purnama. Photograph can Portray the truth. Nah, But itu they kan can kata-kata also tadi itu. manipulate the issue. Dengan quote tersebut, etika dalam kita jika melakukan liputan akan tetapi melakukan staging terhadap sesuatu yang sebenarnya terjadi itu Mas Ade sebagai orang yang sudah bekerja jurnalistik bagaimana?
Oke, fotografi jurnalistik itu bukan fakta. Itu hanya perwakilan dari fakta. Fotografer jurnalistik itu memilih fakta apa yang akan dia tampilkan. Oke, dari situ kan sudah kejawab sebenarnya. Lalu eh, media sekarang juga punya istilahnya pandangan tersendiri dalam melihat satu subjek, dalam melihat satu masalah. Ya, fotografer bagian dari media itu akan mengikuti ideologi dari medianya. Yang tidak bisa ditawar dari jurnalis adalah independensi. Kita memotret itu adalah kita independen sebagai pemotret jurnalistik. Kita memotret jurnalistik dan ketika kita melakukan pemotretan, ketika kita melakukan liputan, kita tidak dipengaruhi kanan kiri. Kita motret aja. Clear. Ya, betul. Misal yang membuat kita tidak jadi independen lagi. Ketika motret, terus habis itu dikasih minum sama mbaknya, wah mbaknya baik banget. Itu sudah tidak independen. Ya kalau dikasihnya minum, kalau dikasihnya duit. Nah, kira-kira gitu bahasa halusnya saya takut. Enggak, Oke. bercanda. Oke, itu jawabannya. Jadi fotojurnalistik itu hanya perwakilan dari fakta. Jadi ketika kita mencerna sebuah foto, itu kita juga harus melihat referensi lain. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Oke, wah susah banget kita pinter orang sekarang. Lebih ini ya, Kritis. kritis. Nah, Mm-mm. betul. Oke, kita ke next pertanyaan lagi dari Kak Dani Bina Margiana. Dalam proses pembuatan buku, kadangkala dokumentasi yang ditampilkan kurang bagus atau kadang juga kurang mewakili substansi. Bagaimana antisipasi yang bisa dipersiapkan dalam menyiapkan dokumentasi untuk pembuatan buku? Wih, selanjutnya bagaimana teknik untuk menemukan momen foto yang tepat untuk mendukung narasi tersebut? Terima Oke, kasih. bukunya berarti udah ada kan? Hmm, Nah, dibaca dulu dong bukunya. oke. Lalu kita tentukan poin-poin apa yang penting dari buku itu yang perlu di-highlight dan perlu divisualisasi. Kemudian kita tulis kalimatnya. Oh, misal buku tentang proses memasak nasi liwet. Oh, yang penting dari memasak nasi liwet itu adalah ketika mengukus harus 38 menit Eh, 7 detik. Oke. Nah, hal yang penting itu kita tulis menjadi kalimat, kemudian kalimat itu kita wujudkan dalam visual. Itu akan lebih berbicara. Kira-kira begitu. Jadi bagaimana menangkap momennya? Ya karena kita tulis, kita tinggal memproduksi tulisan-tulisan yang sudah kita rencanakan itu menjadi visual. Kira-kira gitu. Kalau cara gampangnya, hire fotografer profesional itu gampang banget. Oke, gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi. Banyak banget. Karena kan kita ambilnya 6 pemenang juga nih, Oh Mas ya, Ade. waduh, salah saya bawa door prize ya. Nah, ini dari Kak Aziz Nur Fahmi. Izin bertanya, Mas, kalau dari Mas Ade sendiri, apakah ada cara memastikan bahwa audiens menangkap pesan yang sama dengan yang ingin kita sampaikan ke dalam sebuah foto? Terus dari Mas Ade sendiri, apakah ada teknik khusus dalam fotografi yang bisa meningkatkan aspek emosional dalam storytelling? Oke, kalau bagaimana audiens menangkap pesan kita itu sudah di luar kapasitas kita sebagai fotografer. Fotografer itu sampai pada bagaimana dia menyampaikan sesuatu ke audiens. Ketika audiens menginterpretasi dari karya itu sudah jadi kebebasan dari audiensnya. Gitu. Jadi feedback itu sudah di luar kendali dari komunikator. Saya kira seperti itu kalau jawabannya. Dan saya tidak pernah memvalidasi juga sih. Apakah benar foto saya itu ditangkap dengan baik. Setidaknya saya berupaya menyampaikan kalimat dengan baik. Tuh, jadi eh, yang penting yang bisa kita kontrol aja nih. Kita mengontrol diri untuk memberi pesan yang baik, kemudian dengan cara yang baik aja. Oke, terus dari Mas Ade, apakah ada teknik khusus dalam fotografi yang meningkatkan aspek emosional dalam storytelling visual? Tekniknya banyak ya kalau kalau mau ngomongin teknis fotografis, bisa dari sisi lightingnya, bisa dari pemilihan waktu memotretnya. Tapi yang jelas kita akan menangkap
emosional storytelling visual itu kalau kita kenal. Jadi bisa jadi sebuah visual storytelling itu akan mendalam karena kita memotretnya dalam jangka waktu yang lama, kemudian kita intens sama dia sampai nggak baper juga sih, sampai kita bisa berempati, kita bisa merasakan apa yang dia rasakan, kemudian fotonya akan lebih menyala. Kira-kira begitu. Next lagi ya. Seperti itu Kakak Aziz, semoga bisa diterima. Kalau kurang jawabannya DM ya. Apa Mas tadi Instagramnya? @aderizalavi. Nah, @aderizalavi. Boleh Followersnya masih dikit, silahkan. silakan Kakak. Next lagi nih dari Kak Nashwa. Halo Kak Ade, aku Nashwa dari Solo. Mau tanya dong, menurut Kak Ade, apakah bercerita melalui media visual ini hanya bisa dilakukan dengan foto saja? Mengingat zaman sekarang banyak banget media-media yang sudah ada. Oke, nanti undang saya lagi, kita Oke. ngomongin video ya. Oke. Oke, nggak harus selalu foto, visual bisa jadi gambar, bisa jadi 3D, bisa jadi sketch. Tapi basicnya sama kan, visual. Kemudian bisa jadi video. Video itu pada dasarnya adalah foto yang digerakin. Ya kan, Oke. jadi misal di video kan ada FPS. 60 FPS, 30 FPS. Artinya apa sih? 30 FPS artinya dalam 1 detik itu ada 30 foto yang dijajar. Makanya nyebutnya 30 FPS. Jadi ketika 30 foto dijajar, diputar dalam kurun waktu 1 detik, seolah-olah jadi bergerak. Nah, medianya sama, belajarnya sama. Belajarnya dari fotografi, digerakkan menjadi videografi. Kira-kira itu. Jadi medianya bisa macam-macam. Karena kita bahasnya baru foto. Nah, ini foto dulu. Nanti semoga diundang lagi. Oke. Kita bahas session kedua kali ya. Oke, ini masih ada pertanyaan Masih lagi? banyak Mas, tenang aja. Oke, Kita gas. slow aja karena ini mungkin Izin saya minum dulu. boleh karena ini temanya juga menarik. Jadi teman-teman sahabat perpus kita di rumah itu tuh pada ini Mas. Udah kepo. Banyak iya gitu. Oke, langsung lanjut dari Kak Tio. Mana yang lebih penting bagi seorang fotografer, memiliki peralatan yang canggih atau menguasai teknik dan skill? Wow, ini pertanyaan Punya dua-duanya sih lebih asik ya. asik ya. Iya. Wah, kalau bisa punya duit yang banyak, kemudian punya gear yang canggih, ya oke lah gitu. Tapi yang lebih penting sebenarnya memang teknik dan skill fotografi sih. Man behind the gun-nya itu. Ada yang mengatakan bahwa kamera itu 30% porsinya dalam penciptaan imaji. Kameranya ditaruh, nggak ada yang motret, nggak ada gunanya gitu. Kemudian kamera yang teknologinya bagus, kamera yang kekinian itu memudahkan fotografer untuk mendapatkan gambar yang sesuai keinginannya. Jadi kalau pengen motretnya lebih gampang, lebih mudah, beli kamera yang lebih baru, lebih mahal, investasinya lebih banyak. Tapi kalau kaitannya dengan bisnis, mikir juga return of investment-nya kapan balik. Nah, gitu. Itu perlu diukur juga. Tapi kalau teknologi sekarang kan taruhlah membeli kamera yang lebih baru, artinya dia megapikselnya lebih besar, autofocus lebih cepat, kemampuan ISO-nya juga lebih panjang, lebih bagus. Ya, kira-kira itu sih yang bisa saya jawab. Jadi kamera terbaik tetap kamera yang kita punya dan yang bisa kita operasikan. Maksimalkan aja. Ya, kita maksimalkan lah ya. Itu yang di-upgrade ininya ya, software di sini. Oke. Oke, boleh ke bawah sini. Wah. Oke, ini Dulu aja, Mbak. kayak ujian ya, nanti bisa DM aja. Sebentar. Coba next. Nih. Ini Kak Ana. Oke. Menjadi kandidat terbaik saat melamar pekerjaan sebagai fotografer tentu menjadi tantangan besar, mengingat banyaknya pesaing yang berpengalaman juga melamar posisi yang sama. Namun, salah satu kunci untuk menonjolkan diri adalah dengan membuat CV fotografer yang menarik dan profesional. CV ini bukan hanya sekedar daftar riwayat hidup, Dia udah tetapi tahu tuh. alat yang besar potensi kita. Lalu, bagaimana cara membuat CV yang bisa memikat rekruter? Mungkin Mas Ade ada Oke, tipsnya? kalau di dunia fotografi, portofolio yang berbicara sih. Iya, betul. Jadi mulailah membangun portofolio. Bikin website sekarang murah. Mm-mm.
bikin website. Kemudian ada yang lebih murah lagi, Instagram. Eh, FYI, Apa nih? rekruter sering kepoin IG kalian, Oh. termasuk di tempat saya. Kalau mau rekrut tim baru, kita selalu kepoin IG-nya. Itu. Sosmednya ya. Ya, sosmed, bisa IG, bisa TikTok gitu. Jadi kalau dari situ kita tahu dia memang secara visual sudah estetik. Oh, ini bisa dipoles lagi nih, gitu. Terus itu sih, jadi kayaknya CV itu cuma satu lembar dan tidak bisa menggambarkan kita secara keseluruhannya. Jadi rekruter menurut saya akan lebih melihat portofolio, kemudian dibuktikan ketika wawancara, oh iya beneran nih dia kompeten nih ketika dia memotret. Gitu. Yes, Oke, next lagi dari Kak Himsan. Sarsianturi. Apakah kehadiran ponsel pintar mematikan bisnis fotografi? Kenapa belakangan para manufaktur ponsel pintar meningkatkan jumlah kamera belakang di pintar mulai dari Oke, apakah ponsel pintar mematikan bisnis fotografi? Pertanyaannya dibalik. Apakah gunting elektronik itu yang bisa jadi mencukur itu mematikan bisnis barbershop? Enggak. Yang akan mematikan bisnis fotografi itu ya pelaku fotografinya sendiri kalau tidak bisa berinovasi, tidak bisa menyesuaikan perkembangan zaman, tidak bisa mengaplikasikan bisnis fotografi dengan baik, mempunyai backup bisnis atau punya tim fotografi yang kuat, itu yang akan mematikan bisnis fotografi. Apakah ponsel pintar akan mematikan bisnis kamera? Enggak juga, karena nantinya kamera yang profesional akan digunakan oleh profesional, kamera handphone mungkin bisa jadi akan digunakan oleh kamera profesional, fotografer profesional juga, tapi kamera profesional akan tetap dibutuhkan. Menurut saya ini ya, saya tidak bisa memprediksikan juga. Kemudian, apakah meningkatkan jumlah kamera belakang di ponsel pintar mulai 2 hingga menjadi 4? Kamera itu bisnis handphone dan itu di luar kemampuan saya untuk menjawab. Maaf. Gitu yang jelas bisnis fotografi tetap akan bertahan jika fotografernya bisa mengikuti perkembangan zaman dan bisa beradaptasi dengan perkembangan bisnis digital. Menurut saya itu. Oke, seperti itu ya Kakak, semoga menjawab. Terus ini ada pertanyaan Bagaimana dari Kakak Satungka. Bagaimana cahaya cahaya? mempengaruhi efek dan mood dari Makin susah nih pertanyaan ini. Kayak ujian, sedikit tapi kayak penting ujian banget ya. skripsi ya. Ini jawabannya panjang. Oke. Ini pasti mempengaruhi moodnya. Misal pagi hari itu karakter cahayanya akan berbeda dengan siang hari. Nanti menjelang sore karakter cahayanya akan kembali lagi kayak pagi hari. Semakin malam akan semakin gelap, sunset, moodnya juga akan lebih sendu. Gitu. Belum lagi nanti kalau mendung itu akan mood cahayanya juga akan berbeda. Itu dari waktu pemotretan. Dari arah cahaya, kayak tadi dari depan. Oh, dari depan itu memunculkan perwajahannya. Kalau cahayanya lurus dengan subjek jadi flat atau rata. Agak digeser sedikit ke kanan atau ke kiri, itu akan muncul tekstur. Digeser dikit lagi jadi satellite, muncul tekstur lagi. Moodnya akan berbeda lagi. Diputar ke belakang, cahaya matahari atau cahayanya dari belakang akan jadi backlight. Moodnya akan berubah lagi. Jadi memang kuncinya di pencahayaan. Itu bisa beli buku-buku pencahayaan di 3 serangkai. Ada ya. Ya nggak tahu ya. Oke. Itu sih memang harus didalami lagi soal lighting kalau memang pengen mendapatkan foto yang dramatis. Itu sih. Satungka ya. Ya, Kakak Satungka. Ini mungkin Itu. satu pertanyaan terakhir lagi kali ya, Mas. Boleh. Ade. Saya sih happy mungkin kalau yang bertanya nanti. Oke, ini dari Kak Anisatul. Pak, apa langkah-langkah untuk mengembangkan gaya fotografi yang unik? Setiap fotografer profesional memiliki ciri khas tersendiri. Bagaimana cara menemukan gaya fotografi yang sesuai dengan kepribadian dan minat? Apakah harus lebih tertarik pada fotografi potret atau landscape, street photography, atau makro? Eh,
Wah susah juga nih. Kalau saya sih lebih suka fotografi yang menghasilkan uang. Saya fotografer komersil ya. Oke, jadi begini ya. Cobain deh semuanya. Cobain motret street, cobain motret. Saya pernah nyobain motret street, saya pernah nyobain motret landscape. Kemudian saya pernah nyobain foto produk, pernah nyobain semuanya lah. Makro juga saya pernah. Tapi saya akhirnya kalau kaitannya dengan bukan secara komersil ya, untuk kepuasan, oh ternyata saya lebih nyaman, saya lebih senang itu ketika memotret street, misal. Saya lebih senang aja. Jadi tolak ukurnya kalau saya pribadi itu lebih ke kesenangan. Apakah saya tidak senang ketika memotret landscape? Saya senang memotret landscape, tapi kesenangannya akan berbeda ketika saya memotret street. Gitu. Kemudian diajak motret makro, ayo aku pengen tahu tuh motret makro kayak apaan gitu. Ternyata gatal. Belusukan masuk ke semak-semak gitu. Kayaknya nggak gua banget deh ini. Potret Motret benda-benda kecil, jadi biasanya yang dipotret serangga, bunga, dan lain-lain. Nah, kebetulan waktu itu saya kenalannya sama yang suka hunting di pinggir sungai, masuk ke taman, masuk ini. Aduh, kayaknya capek ya. Nah, kan preferensinya masing-masing ya. Lalu akhirnya saya tertarik ke street fotografi. Ternyata dekat dengan dunia jurnalistik. Untuk sekarang saya lebih banyak nyari duit dari fotografi interior dan arsitektur ternyata. Dan setelah melakukan itu, selain dapat duit, saya juga seneng nih prosesnya ternyata. Dan bisa menikmati itu. Jadi kayaknya bukan ke ciri khas ya. Kayaknya lebih mending cari deh fotografi yang bisa kamu nikmati dulu. Wah aku asik nih kayaknya. Dan kamu kayak masuk ke duniamu sendiri gitu ketika memotret itu. Dan kamu tidak memikirkan batasan-batasannya. Kreativitasnya jadi benar-benar lost doll. Aku bisa nih menyalurkan ide-ideku, aku bisa menyalurkan apa yang ada di pikiranku, aku bisa rilis di situ. Nah, itulah ketika kita bisa enjoy. Nah, itu yang harusnya kita tekuni. Itu karena fotografinya dari hati. Kira-kira gitu, Cia. awal-awal mungkin explore dulu nggak apa-apa. Iya. Nanti lama-lama kan bisa nemuin jati Iya, diri gitu ya. betul. Dicobain aja dulu semua. Jangan membatasi. Nanti pasti akan dapet. Dapat, ya betul. Dapat duit. Belum tentu. Oke, next. Udah Mas? Udah. Ya, walaupun Jam berapa nih? ini ada banyak banget sebenarnya yang bertanya. Kita udah jawab pertanyaan cukup banyak juga. Sekali lagi Mas Ade terima kasih sudah berkenan Sama-sama. hadir mampir Terima di kasih studio sudah. kampus kita. Jangan kapok, kita akan sharing-sharing informasi lagi Ya, bersama jangan kapok kita. ngundang saya. Oh tidak, sangat seru sekali pembahasan pada hari ini Mas Ade. Ya, Jadi semoga mungkin seru next ya. kita bikin session keduanya lagi. Oke. Seperti itu sebelumnya terima kasih sahabat Perpus kita juga yang sudah berkenan mengikuti webinar Perpus kita ini. Ditunggu webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya, selamat siang. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih Perpus kita Beyond Digital Library. Bye-bye. Layar pecah, ilmu bersinar. Perpus kita tak hadir menginspirasi. Topik beragam dari S sampai Z. Webinar edukasi membuat kita siap menghadapi. Perpus kita talk, mari dengarkan. Setiap sesi penuh pengetahuan. Dari guru hingga ahli berbagi inspirasi. Perpus kita